Pekan ketiga Januari 2026, Wali Kota Madiun Maidi terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menduga Maidi menerima sejumlah fee dari proyek di lingkungan Pemkot Madiun dan disamarkan dengan kedok dana CSR. Di waktu bersamaan, kasus rasuah juga menjerat Bupati Pati Sudewo. Kasus dugaan korupsi dua pemimpin daerah di awal tahun ini menambah panjang daftar rasuah pemimpin daerah. Grand Design Reformasi Birokrasi telah disiapkan untuk mengantisipasi pejabat daerah terjerat kasus rasuah. Namun tetap saja upaya mulai dari fakta integritas di awal masa jabatan hingga pembentukan zona integritas dan birokrasi yang transparan tidak menghentikan fenomena maraknya pemimpin daerah yang terjerat kasus rasuah. Melihat masih maraknya pejabat yang terjerat kasus rasuah, masih percayakah publik kita ada pejabat yang berintegritas di negeri ini? Pejabat yang masih bisa dipercaya itu cukup sedikit karena melihat kabar-kabar politik sekarang itu kan kayak banyak sekali pejabat-pejabat yang terjerat sama kasus korupsi. Tapi ya nggak bisa disamaratakan, cuman menurut saya sih cukup sedikit ya orang yang masih bisa dipercaya gitu. Seperti itu kan biasanya itu ada timbal balik ya. Kalau awal-awal pemilihan gitu banyak yang mengasih uang gitu. Kalau udah dipilih biasanya mengembalikan ke itu sendiri. Iya, balik modal. Yang kelihatan jelas sih yang kayak gitu, apalagi zaman sekarang kan hanya suap yang banyak, kebanyakan kan main suap semua. Jadi yang sudah jadi lupa sama yang di bawah gitu. Wajar saja jika rakyat kian pesimistis dengan integritas pemimpin. Temuan Indonesia Corruption Watch atau ICW sepanjang 2010 hingga 2024 tak kurang ada 356 kepala daerah yang terjerat kasus rasuah. Biaya politik yang mahal, mulai proses penjaringan kandidat oleh partai politik hingga kampanye pilkada, dituding sebagai salah satu pemicu banyaknya pemimpin daerah terjerembab dalam kubangan korupsi. Politik kita memang berbiaya mahal begitu, tapi tidak serta-merta serupa dengan apa yang sedang dinarasikan pemerintah dan partai politik selama beberapa waktu terakhir. Tapi memang betul ada kecenderungan bahwa biaya yang untuk melakukan kampanye dan lain sebagainya itu memang cukup tinggi, sehingga makanya dari pengakuan langsung banyak kepala daerah yang kalau kita lihat sudah terjerat kasus korupsi, digunakan untuk apa? Uang korupsinya itu digunakan untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari pemilihan kepala daerah berikutnya yang akan diikuti, atau bahkan membayar hutang dari kampanye pilkada yang sudah diikuti sebelumnya. Begitu. Di Jawa Timur sendiri, KPK mencatat sejak 2004 hingga Januari 2026 ada 29 kepala daerah, baik bupati maupun wali kota terjerat korupsi. Beberapa daerah seperti Sidoarjo, Mojokerto, Bangkalan, dan Madiun bahkan mencatatkan sejumlah nama pemimpin daerahnya dalam daftar pesakitan KPK. Banyak pihak menilai belum adanya sanksi tegas yang memberi efek jera membuat pemimpin daerah masih berani bermain api korupsi. Jerat pemiskinan lewat perampasan aset memang sudah diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pembahasan rancangan Undang-Undang Mekanisme Perampasan Aset yang lebih cepat tanpa putusan pidana dan penyitaan aset sebelum putusan masih terkendala. Nah, itu memang faktor ending dari proses penegakan korupsi. Tapi menurut saya yang tidak kalah penting juga adalah berkaitan dengan bagaimana proses pencegahan supaya tidak terjadi korupsi yang berulang-ulang. Nah, pencegahan itu salah satunya adalah dengan melakukan perubahan berkaitan salah satu faktornya kalau dalam konteks pemilihan kepala daerah itu adalah meminimalisir kos politik itu. Menekan biaya politik mulai dari penjaringan kandidat kepala daerah oleh partai politik hingga kampanye pilkada bersih dan transparan bisa jadi salah satu upaya mengakhiri lingkaran setan rasuah pemimpin daerah. Namun semua tentu bergantung pada konsistensi dan integritas pribadi masing-masing pemimpin hingga pembenahan sistemik seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dari praktik korupsi.
Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.